Mohon izin ya, Pak. Ya, silakan Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Reza Rohbani dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melakukan perkuliahan jarak jauh seperti biasa pada pertemuan ke-8 yang akan membahas mengenai teori kecerdasan majemuk. Izinkan saya, Alisa Nur Hidayah, yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Oke, sebelum itu, baik teman-teman, kita membaca lafaz basmalah bersama-sama sebelum memasuki perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada pemateri pertama, yaitu Widya Marlinda. Kepada Widya Marlinda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Alisa Nur Hidayah yang telah membuka diskusi untuk hari ini. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu kecerdasan majemuk. Kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri, Widya Marlinda dengan NIM 30, dan ada Alia Orkin Fitriani dengan NIM 33, yang terakhir ada Syafa Anggriani Saputri dengan NIM 34. Next, Alia. Yang pertama itu pengertian kecerdasan majemuk yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kecerdasan majemuk ini ditemukan dan dikembangkan oleh seorang psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1983, yaitu Bapak Gardner. Di mana Gardner mendefinisikan inteligens sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Maksudnya itu, inteligens memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Semakin seseorang terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi juga inteligensinya. Kecerdasan ini bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang, melainkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Di sini dengan menerapkan kecerdasan majemuk, maka aktivitas mengajar diibarat katakan air yang mengisi ruang-ruang murid. Nah, si murid ini diibarat katakan dengan gelas di mana pendidik atau guru itu harus mengikuti siswa tersebut. Jadi harus mengikuti gaya belajarnya si siswa individu murid tersebut. Kecerdasan majemuk ini sebenarnya merupakan fungsi dari dua belah otak manusia, yaitu ada otak kanan dan otak kiri, di mana kita tahu otak kiri itu memiliki kemampuan dan potensi untuk memecahkan masalah problem matematik, logika, dan fenomenal. Sedangkan otak kanan itu memiliki kemampuan untuk merespon hal-hal yang bersifat... Widya, di full screen aja itunya, PowerPoint-nya. Itu Alia, Pak. Oh, Alia. Biar kebaca. Ya, oke. Sip. Makasih Alia. Oke, kita ketahui otak kiri memiliki kemampuan dan potensi untuk memecahkan masalah, problem matematik, logika, dan fenomenal. Sedangkan otak kanan ini memiliki kemampuan untuk merespon hal-hal yang bersifat kualitatif, artistik, dan abstrak. Dengan menerapkan
Dengan menerapkan sistem kecerdasan majemuk, Gardner ini memungkinkan penjaringan dan penyaringan anak-anak berbakat yang di kemudian hari diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keunggulan dan motivasi manusia. Pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk ini secara umum dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memberi ruang gerak bagi setiap individu siswa untuk mengembangkan potensi kecerdasannya. Siswa ini dituntut agar dapat belajar secara tenang, tidak merasa terpaksa, dan memiliki motivasi yang tinggi. Next, ya. Selanjutnya ada prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Yang pertama itu ada pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Jadi mengajar tidak hanya terfokus pada kemampuan dari inteligensi yang lainnya. Nah, kemampuan ini belum Alia. Kemampuan ini hanya kemampuan yang hanya berpusat pada logika dan bahasa tidak cukup untuk menjawab persoalan manusia secara menyeluruh. Jadi perlu diperkenalkan pula inteligensi yang lain. Maaf, ada suara berisik. Yang kedua yaitu pendidikan harus lebih personal dengan memperhatikan intelijen siswa. Di mana dengan memperhatikan intelijen setiap siswa, mengajar dengan cara, materi, dan waktu yang sama, itu seorang guru perlu memikirkan banyak cara untuk mengajar siswanya. Yang ketiga yaitu pendidikan harus menyemangati siswa, di mana jika siswa bersemangat dalam belajarnya, siswa akan bisa terasah kemampuannya di setiap harinya. Selanjutnya ada yang keempat itu sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas ini dapat dipergunakan siswa untuk melatih kemampuan intelektual mereka berdasarkan intelijensi majemuk. Yang kelima, evaluasi belajar harus lebih kontekstual, di mana belajar ini evaluasi ini bukan hanya tentang tes tertulis saja, melainkan evaluasi lebih harus berupa pengalaman lapangan langsung dan dapat diamati bagaimana performa siswa ini dan apakah langsung maju atau tidak. Selanjutnya yaitu pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah. Jadi pendidikan itu atau intelijensi majemuk itu memungkinkan juga dilaksanakan di luar sekolah seperti bisa lewat masyarakat, kegiatan ekstra, serta kontak dengan orang luar dan para ahli. Next, ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama itu ada kecerdasan bahasa atau yang biasa disebut verbal linguistik, kecerdasan matematika atau logical mathematical. Yang ketiga kecerdasan ruang visual atau visual spatial. Yang keempat ada kecerdasan gerak badani, bodily kinestetik, dan yang kelima itu ada kecerdasan musikal. Yang keenam kecerdasan interpersonal, dan yang ketujuh kecerdasan intrapersonal. Yang terakhir ada kecerdasan natural. Next. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan ini biasa disebut dengan kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara tertulis. Kecerdasan bahasa ini untuk mengekspresikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang dimiliki setiap orang. Seseorang yang mempunyai kecerdasan linguistik yang tinggi akan mampu berbahasa dengan lancar, baik, dan lengkap. Kecerdasan ini seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan bahasa, mudah mempelajari berbagai bahasa, serta suka bermain kata-kata. Pada seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik ini berpola pikir menggunakan kosakata dan menyukai membaca, menulis, bercerita, bermain dengan permainan kata-kata. Kecerdasan linguistik ini membutuhkan buku-buku, radio, kaset, alat tulis menulis, diskusi, debat, dan cerita, seperti halnya yang ada di gambar tersebut. Next. Selanjutnya ada kecerdasan matematika atau logical mathematical, di mana kecerdasan matematika ini merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan operasi bilangan dan logika secara efektif.
Kecerdasan ini adalah kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan matematikal ini bermanfaat untuk menganalisis laporan keuangan, memahami perhitungan utang nasional, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Kecerdasan logika matematika ini berpola pikir, Alia digedein Alia, tolong, maaf. Nah, ya. Seseorang memiliki kecerdasan logika matematika ini berpola pikir menggunakan angka dan alasan, dan menyukai seperti bereksperimen, bertanya, memecahkan teka-teki, menyelesaikan masalah, dan menghitung. Untuk kecerdasan logika matematika ini membutuhkan bahan-bahan untuk melakukan eksperimen, bahan-bahan praktikum IPA, kunjungan ke planetarium dan museum IPA. Next. Yang ketiga itu ada kecerdasan ruang visual, di mana kecerdasan ruang visual ini kemampuan seseorang dalam menangkap dunia ruang visual secara tepat seperti yang dimiliki oleh seorang dekorator atau dan arsitek. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk benda dalam pikiran, dan mengenali perubahan tersebut. Kecerdasan ruang visual ini berpola pikir, dituangkan dalam berupa gambaran, dan menyukai menggambar, berkreasi, mengekspresikan data dalam suatu grafik. Kecerdasan ruang visual ini membutuhkan alat mewarnai, alat menggambar, serta keindahan benda. Next. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetika raga yang akan disampaikan oleh Syafah. Pada Syafah dipersilahkan. Terima kasih Widya. Selanjutnya itu ada kecerdasan kinestetik raga. Jadi kecerdasan ini dia menggunakan gerak badannya untuk menangkap, berkomunikasi, terus memecahkan masalah, terus menangkap daya pikiran itu melalui gerak tubuhnya. Nah, jadi kecerdasan kinestetik raga ini lebih kesukaannya itu lebih suka menari, berlari, meloncat, membentuk, menyentuh, dan gerak tubuh. Jadi biasanya orang yang suka kecerdasan kinestetik raga ini yang suka berolahraga. Contohnya itu ada pada gambar, itu ada Bintang sama Aib ya, ceritanya itu lagi lari-larian, kayak lagi bermain lari-larian, terus ada bisa juga bermain drama ya, terus gerak suatu yang hendak dibentuk, terus olahraga yang permainan fisik itu kalau laki-laki suka bermain sepak bola. Next. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal dia ada musikal berarti dia lebih berhubungan kepada musik ya. Jadi kalau dalam musikal ini seseorang itu untuk mengembangkan mengekspresikan diri itu melalui musik. Jadi bentuknya itu dari musik, suara, irama itu ia tangkap menjadi kecerdasannya dia. Jadi pola pikirnya tuh terlalu ke irama dan melodi. Tadi yang udah dijelaskan sama Widya, kalau otak kita yang sebelah kiri itu kan pasti nangkepnya bahasa, logika, terus matematika sama akademis. Nah, sedangkan bagian kanan tuh otak itu yang merespon tentang musik ini dengan irama, persamaan bunyi, gambar, emosi, dan kreativitas. Jadi kalau dalam kecerdasan musikal ini dapat meningkatkan keseimbangan otak kanan sama otak kiri untuk seorang anak ini untuk berimajinasi dan pola pikirnya itu secara sistematis. Next. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini dia kemampuannya itu mengerti atau peka gitu terhadap perasaan, motivasi, watak, terus
ekspresi wajah, terus isyaratnya itu kepada orang lain. Jadi pola pikirnya itu selalu memberi dukungan atau gagasan ide kepada orang lain. Jadi kesukaannya itu dia lebih suka memimpin, terus mengatur, berteman, dan bertindak sebagai penengah. Nah, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh kecerdasan interpersonal ini? Kebutuhannya itu dia biasanya lebih suka sama teman, terus kelompok bermain, terus pertemuan sosial, pertemuan pada kelompok masyarakat, terus klub, dan biasanya ada pembimbingan gitu. Next. Ada tadi kebalikan dari interpersonal. Kalau intrapersonal berarti dia lebih pada dirinya sendiri. Jadi kecerdasannya ini seseorang itu mampu bertindak atau beradaptasi itu dengan dirinya sendiri. Terus intelijen interpersonal ini seseorang itu mempunyai kesadaran tinggi akan tujuan hidupnya, terus mampu mengembangkan kepribadiannya dan mengendalikan emosi sehingga dia tuh biasanya sangat tenang terhadap masalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi pola pikirnya tuh selalu kepada kebutuhan perasaannya. Terus kesukaannya itu biasanya dia langsung menyusun tujuan untuk hidupnya, menyusun tujuan, terus berperan sebagai penengah dalam dirinya sendiri, terus dia selalu bermimpi, terus berencana dan merenung. Nah, kebutuhan yang diambil dalam kecerdasan interpersonal itu biasanya dia pada tempat-tempat rahasia, terus kesendirian biasanya di dalam kamar itu yang cewek, terus udah kayak gitu pilihan tempatnya, pokoknya tempat yang dia pilih. Next. Nah, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini berarti dia berkaitan dengan flora dan fauna di lingkungan sekitarnya. Nah, itu ada gambar bintang lagi megang kambing ya. Itu dia mengenal fauna yang ada di lingkungannya. Jadi, pola pikirnya itu melalui alam dan pola-pola alam. Terus kesukaannya itu tadi dijelaskan kayak bintang lebih suka main sama kambing, terus penyelidikan terhadap alam. Terus dia biasanya tentang planet-planet yang ada di bumi. Terus kebutuhannya itu biasanya dia tadi yang berhubungan dengan alam, terus kesempatan dia tuh dalam berinteraksi dengan alam tuh bagaimana. Oke, next. Oke, sebelum ke langkah-langkah, jadi dari 8 kecerdasan yang dijelaskan tadi bahwa kecerdasan majemuk itu bukan hanya pada kecerdasan otak, jadi ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya. Jadi biasanya kecerdasan majemuk ini jelaskan dimulai pada anak umur 7 sampai 8 tahun. Nah, biasanya itu kecerdasan ini tanggung jawab dari lembaga pendidikannya dan seorang gurunya. Jadi seorang guru itu harus memerhatikan siswanya masing-masing untuk melihat kemampuan apa yang telah dimiliki oleh siswanya. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah penerapan kecerdasan majemuk. Yang pertama ini ada mengidentifikasi elemen kecerdasan majemuknya. Jadi dari 8 ini seorang guru ini harus mengidentifikasi ini seorang siswanya. Dia lebih suka kecerdasan mana? Apakah lebih ke musikal atau interpersonal atau intrapersonal? Nah, setelah diidentifikasi, lalu ditinjau nih sistem teknologinya. Apa aja sih yang dibutuhkan dalam kecerdasan yang dimiliki oleh siswanya itu? Setelah ditinjau nih dari sistem yang apa aja yang bakal dibutuhin, terus selanjutnya itu memahami kemampuan si peserta didiknya. Jadi antara guru sama siswa itu harus bekerja sama. Kalau seumpamanya tadi dipilihnya kecerdasan musikal, jadi seorang guru sama siswanya itu harus bekerja sama. Berarti kita sama pembelajaran menggunakan metode kecerdasan musikal ya. Terus selanjutnya itu menentukan proses pembelajarannya. Nah, menentukan proses pembelajarannya itu berarti seorang guru ini setelah udah tentu ini
kita menggunakan kecerdasan musikal. Nah, setelah itu langsung disusun proses pembelajaran itu seperti apa, terus bagaimana cara pembelajarannya, terus setelah ditentukan antara guru dan siswa, lalu berkomunikasilah dengan orang tuanya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Materi selanjutnya yaitu upaya memadukan pendekatan kecerdasan majemuk. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk memadukan pendekatan kecerdasan majemuk ini. Yang pertama itu mengubah perspektif siswa. Nah, selama ini kan semua orang itu selalu memiliki perspektif terhadap siswa. Kalau misalnya siswa itu cerdas, dungu, dan lain-lain gitu kan. Nah, persepsi ini yang harus diubah gitu. Nah, guru itu harus menerima kalau misalnya siswa itu punya kemampuan kognitif dengan tingkat yang berbeda-beda gitu. Nah, guru juga harus menyediakan kesempatan belajar, mempertajam kemampuan observasi, serta mengumpulkan informasi tentang bakat dan kegemaran siswa. Nah, yang kedua, guru itu membutuhkan dukungan dan waktu. Kenapa sih guru itu membutuhkan dukungan dan waktu? Karena guru itu membutuhkan dukungan dan waktu itu untuk memperluas pengajaran, untuk memperluas daftar pengajaran. Nah, kalau misalnya proses pembelajaran itu ingin mencapai tujuan bahwa siswa harus memiliki pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan yang seimbang, maka harus memperluas jam belajar. Nah, untuk apa sih harus memperluas jam belajar? Yaitu untuk memberikan dukungan dan melakukan praktik. Terus yang selanjutnya ada meminta guru tertentu yang memiliki kemampuan tinggi dalam sebuah kecerdasan untuk memberikan pelatihan. Terus ada mengintegrasikan para spesialis yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada mengunjungi lokasi-lokasi lain sebagai bahan pertandingan proses pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan kecerdasan majemuk dan pembelajaran. Terus ada diperlukan pendekatan baru terhadap proses penilaian. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas penilaian, yaitu bagaimana menilai kecerdasan siswa, terus bagaimana meningkatkan penilaian secara umum dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada bagaimana melibatkan siswa dalam proses penilaian. Nah, materi selanjutnya ada kecerdasan majemuk dan gaya belajar anak. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya sama Widya apa itu kecerdasan majemuk. Nah, kalau misalnya gaya belajar itu bagaimana informasi dapat diterima dengan baik oleh siswa. Nah, menurut Gartner itu multiple intelligence research adalah instrumen riset yang dapat memberikan deskripsi tentang kecenderungan kecerdasan seseorang. Nah, gaya belajar di sini itu diartikan sebagai pola bagaimana sebuah informasi dapat dengan baik dan sukses diterima oleh otak seseorang. Makanya, setiap guru itu harus memiliki data tentang gaya belajar siswanya masing-masing. Nah, terus habis itu disesuaikan gaya mengajarnya sama gaya belajar siswa yang udah diketahui itu. Nah, MIR ini biasanya dilaksanakan pada saat penerimaan mahasiswa baru dan setiap tahun kalau misalnya kenaikan kelas gitu. Nah, data MIR tahun lalu itu
bisa dijadikan sebagai masukan untuk guru tahun ke depannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran kecerdasan majemuk. Nah, sebelum mengajar, guru itu pasti mempersiapkan lebih dulu kan bagaimana ia itu akan mengajar. Nah, dalam persiapan itu guru meneliti kemungkinan-kemungkinan bentuk inteligensi majemuk yang digunakan pada suatu topik dalam bidang yang ingin diajarkan. Nah, setelah melihat kemungkinan-kemungkinannya, guru itu menyusun dalam urutan-urutan yang nanti itu bisa langsung digunakan dalam mengajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan mengajar, yaitu yang pertama terfokus pada topik tertentu. Nah, guru itu harus memfokuskan diri pada topik-topik tertentu dalam bidang yang akan diajarkan. Nah, pemfokusan ini tuh sangat penting. Kenapa? Supaya guru itu tidak bingung dalam persiapannya. Misalnya topik dalam pembelajaran fisika, yaitu mengenai hukum Newton. Nah, terus kalau misalnya IPS, misalnya tentang keadilan. Nah, kalau misalnya di pelajaran matematika, itu tentang limit gitu. Nah, yang kedua, itu ada mempertanyakan pendekatan kecerdasan majemuk yang cocok dengan topik. Jadi tuh guru itu bertanya bagaimana semua kecerdasan majemuk itu dapat digunakan atau diterapkan dalam topik yang bersangkutan. Contohnya untuk topik hukum Newton itu kalau pakai kecerdasan matematika gurunya nanya kayak gini, bagaimana sih hukum Newton 1 itu diturunkan? Nah, terus kalau misalnya yang kecerdasan ruang visual itu apa sih yang terjadi dengan seseorang yang didorong lebih kuat gitu. Jadi orang yang didorong itu lebih kuat daripada yang ngedorongnya gitu. Nah, kalau misalnya kecerdasan ruang visual itu kan perlu ditunjukkan dengan gambar atau percobaan. Jadi siswanya itu bisa ngelihat perubahannya gitu. Nah, terus kalau pada kecerdasan musik, guru itu meminta siswa untuk membuat lagu atau mengenai rumus-rumus yang ada di hukum Newton. Nah, terus selanjutnya ada yang kecerdasan gerak badani. Dia itu melakukan percobaan di laboratorium. Nah, yang selanjutnya di kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu contohnya kayak dia belajar bersama dalam kelompok gitu atau diskusi dengan kelompok. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Itu contohnya tuh kayak apa sih kegunaan belajar materi tentang hukum Newton. Nah, yang model pembelajaran kecerdasan majemuk yang ketiga itu membuat skema dan kemungkinan yang dapat dibuat. Nah, langkah selanjutnya itu kan guru membuat skema yang berisi kemungkinan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan suatu topik dalam bentuk kecerdasan. Nah, yang keempat ada memilih dan mengurutkan dalam rencana pembelajaran. Nah, kalau misalnya semuanya itu udah ditulis, selanjutnya itu milih beberapa kegiatan yang memang akan dilakukan dalam pembelajaran sesungguhnya. Nah, terus habis itu diurutin dalam satu rencana pembelajaran. Makanya guru itu kayak punya rencana pembelajaran yang konkret gitu. Jadinya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis ini bisa faktor keturunan ya atau genetis dan luka atau cedera otak sebelum
selama dan setelah kelahiran. Nah, yang kedua itu ada sejarah hidup pribadi, dia itu masuk kayak ke pengalaman-pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang lain gitu, yang membangkitkan atau menghambat perkembangan kecerdasan. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga berperan mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan. Pengaruhnya itu ada misalnya akses ke sumber daya atau mentor, terus faktor historis kultural, faktor geografis, faktor keluarga, dan faktor situasional. Nah, yang keempat itu ada latar belakang kultural dan historis. Yang keempat ini tuh masuk kayak waktu dan tempat seseorang itu dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain. Nah, yang materi selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan kecerdasan majemuk. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu pembelajaran bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk memperoleh hasil yang sangat optimal. Nah, yang kedua itu memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, yang ketiga ada memberi berbagai macam harapan serta semangat. Yang keempat, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Yang kedua itu ada kekurangannya, yaitu yang pertama memiliki pandangan yang lebih kayak misalnya itu menggabungkan pengertian bakat, kecerdasan, sampai keterampilan. Yang kedua itu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasionalnya, karena teori ini tuh membutuhkan fasilitas yang lengkap. Nah, yang ketiga itu belum siapnya tenaga pendidik menerapkan teori dengan praktik. Nah, yang keempat itu lebih bersifat personal dan individual. Kesimpulannya, Gardner dalam bukunya Jasmine itu mengenalkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa kecerdasan itu meliputi 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, matematis, visual, musikal, kinestik, intrapersonal, dan naturalis. Nah, kecerdasan itu bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. Nah, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Oke, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk pemakalah kelompok 6 yang sudah membahas banyak banget nih teman-teman pembahasannya dari pengertian, terus jenis-jenis kecerdasan majemuk, tadi ada 8 disebutin oleh Alia di kesimpulan. Terus ada kecerdasan majemuk itu bisa dilihat dari anak usia 7-8 tahun, terus langkah-langkah penerapan kecerdasan majemuk di dalam kelas itu bagaimana, serta kelebihan dan kekurangan dari kecerdasan majemuk ini kalau diterapkan di suatu pendidikan atau lembaga sekolah. Oke, untuk itu lanjut ke sesi tanya jawab untuk penanya 3 orang terlebih dahulu. Jika ingin menanya, silahkan bisa di kolom chat atau raise hand. Oke, sudah ada Nur Fadilah dan Helga ya. Nur Fadilah dulu deh. Silakan, Dela. Oke, terima kasih Alisa. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama pemakalah mengenai macam-macam kecerdasan majemuk kan. Nah, pertanyaannya tuh bisa gak sih satu orang anak tuh memiliki lebih dari satu macam kecerdasan itu atau bahkan bisa memiliki semua macam kecerdasan majemuk itu? Gitu. Pertanyaannya dikumpulkan dulu ya. Oke, selanjutnya dari Helga.
Silakan Helga. Ya, terima kasih Alista sebelumnya. Di sini saya mau bertanya, tadi kan disebutkan oleh presentator sebelum membahas langkah-langkah, tadi itu disimpulkan terlebih dahulu dari ke-8 macam kecerdasan majemuk ini bahwa kecerdasan ini dimulai pada usia 7-8 tahun. Nah, bagaimana ketika ada seorang anak yang usianya di bawah 7 tahun, dia itu udah bisa menangkap atau mengambil informasi dari salah satu kecerdasan yang sudah dijelaskan. Contohnya kayak kecerdasan naturalisme ya. Tadi kan mungkin kita juga sering lihat ya anak yang masih di bawah 7 tahun kayak 5 tahun, 6 tahun, mereka itu udah mampu gitu ya, bisa ambil informasi ketika mereka turun ke alam atau ngelihat tumbuhan, ngelihat hewan, mereka tuh udah bisa ambil informasi, bisa membedakan antara hewan satu dengan hewan lainnya. Nah, apakah anak yang di bawah usia 7 tahun ini bisa dikatakan dia itu memiliki kecerdasan naturalisme atau tidak? Terima kasih. Oke, sama-sama Helga. Satu lagi penanya untuk sesi pertama. Tadi ada Hans ya. Silakan Iya. Hans. Oke, terima kasih Alisa. Mau nanya, simple aja sih. Itu dalam spiritual itu termasuk kecerdasan atau tidak? Kalau misalkan dia nggak termasuk, kira-kira dia itu masuk kemana? Entah itu linguistik atau yang lain. Dan juga dari sumber yang saya baca itu kecerdasan itu ada 9. Semuanya sama disebutkan sama makalah, cuma ditambah 1. Itu ada yang namanya eksistensial, itu kecerdasan kepekaan terhadap eksistensi manusia. Jadi menurut pemakalah ini kira-kira apa ya? Bener nggak sih itu kecerdasan eksistensial itu ada nggak atau malah mengada-ngada gitu? Bingung juga mau nanya gimana. Oke, diulangi lagi ya pertanyaannya dari pertama itu dari Nur Fadilah. Pertanyaan itu, bisa nggak orang mempunyai kecerdasan yang memang satu terfokus atau punya kecerdasan lebih dari satu ya? Terus kedua itu dari Helga, tadi kan sudah dijelaskan sebelum langkah-langkah dari presentasi ini mengenai anak manusia itu sudah mempunyai kecerdasan dari umur 7-8 tahun, tetapi ketika umur kurang dari itu sudah bisa dinyatakan anak itu mempunyai kecerdasan nggak sih? Contohnya itu kecerdasan naturalisme. Terus dari Hans itu, Hans sudah mencari-cari atau meresum sendiri mengenai teori kecerdasan majemuk ini, macam-macam itu ada 9 gitu ya. Tapi di sini nggak ada kecerdasan eksistensi ya. Nah, itu kecerdasan eksistensi itu masuk nggak sih sebenarnya? Eksistensi ya, masuk nggak sih sebenarnya dari macam-macam kecerdasan? Eksistensial. Remet mulu. Maaf ya Pak. Oke, mungkin kurang lebih itu pertanyaan dari 3 penanya ini. Mohon dikoreksi kalau misalkan salah. Silakan dari kelompok 6, apabila ingin menjawab penanya dari 3 ini, silakan. Baik, terima kasih kepada penanya atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama itu pertanyaan dari Dela ya. Bisa nggak sih satu orang anak ini memiliki lebih dari satu macam kecerdasan atau bahkan bisa semua macam kecerdasan majemuk ini dimilikinya? Jadi untuk kecerdasan setiap anak ini kan pastinya berbeda-beda. Nah, kecerdasan ini tuh bisa gitu dimilikinya lebih dari satu. Misalkan
anak ini tuh cerdas dalam masalah perhitungan, terus anak ini juga cerdas dalam masalah bahasa kayak bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Tapi kalau misalkan untuk memiliki kecerdasan semuanya itu kalau di sekarang ini kayaknya saya pribadi juga belum menemukan gitu untuk semuanya itu dia memiliki kecerdasan tersebut. Kenapa? Kan di agama kita juga kan kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Jadi nggak semuanya itu kecerdasan dimiliki dirinya sendiri. Pasti ada kelemahannya dan pasti ada kelebihannya. Seperti itu. Mungkin teman-teman kelompok 6 ada yang ingin menambahkan, boleh. Oke. Itu dari tanggapan Widya. Untuk teman-teman kelompok 6, silakan yang ingin menambahkan. Oh, ada yang raise hand nih. Pertama tadi dari Bintang. Bintang mau menambahkan? Iya, baik. Terima kasih. Silakan. Di sini saya izin menambahkan ya, dari sepemahaman saya ya tentang kecerdasan majemuk ini. Jadi untuk setiap manusia, untuk setiap orang itu semuanya memiliki kecerdasan majemuk ini, dari kecerdasan linguistik dan lain sebagainya itu setiap manusia itu memiliki semuanya. Namun yang berbeda itu tingkatannya gitu. Jadi misal kayak di satu orang ini dia kan memiliki semua tuh kecerdasannya. Namun tingkat kecerdasan dari masing-masing jenis kecerdasan itu berbeda-beda. Jadi semisal si A dia untuk kecerdasan linguistik dia tingkatannya lebih tinggi, sedangkan kecerdasan logis matematik dia rendah. Namun dia memiliki kecerdasan itu. Gitu. Kalau menurut sepemahaman saya. Jadi yang berbeda di sini bukan tidak semua orang memiliki seluruh kecerdasan, akan tetapi semua orang memiliki kecerdasan, namun tingkatan yang dimilikinya itu berbeda-beda. Begitu kalau menurut saya. Oke, ini sedikit ada penambahan dari Bintang ya terhadap pernyataannya Widya, bahwa setiap orang itu pasti punya kecerdasan yang dimilikinya, enggak ibaratnya punya satu atau punya dua, tapi benar juga dibilang sama Widya, setiap orang itu juga punya kelebihan dan kekurangan gitu. Walaupun misal si A dia menonjol nih dalam matematika gitu, tapi dia juga bisa musik, tapi nggak terlalu ahli, ibaratnya kayak gitu ya. Tadi ada Miftah ya, Miftah ingin menambahkan? Ya, betul. Betul. Kirain mau ngajak itu ribut. Nggak bercanda. Gitu. Oke. Sudah jelas? Apakah sudah jelas dari Dela? Alhamdulillah sudah. Terima kasih buat Widya, Bintang buat jawabannya. Oke, terima kasih Dela. Oke, pertanyaan dari Helga dan dari Hans. Apakah ingin menjawab dari kelompok 6 atau adakah yang ingin menjawab dari kelompok lain? Realisa izin menjawab ya pertanyaannya Helga. Silakan Sapa. Ya. Jadi tadi kata Helga, apakah kecerdasan itu bisa ditemukan pada anak di bawah umur 7-8 tahun ya? Sebenarnya semenjak kita dari lahir nih ya, kan kita pasti dikasih kecerdasan masing-masing nih. Nah, jadi di bawah umur itu yang orang tua itu mengenalkan kecerdasannya si anak itu. Jadi seumpamanya Helga di waktu di bawah umur saya umur 5 tahun. Nah, di bawah orang tuanya ke taman nih. Terus untuk mengenal nih ini tuh bunga matahari, ini bunga mawar gitu-gitu. Nah, Helga ini pas umur itu jadi dia memilih nih, jadi ternyata bunga matahari itu kayak gini, terus mawar tuh gini, terus dikasih tahu lagi saya ke musik. Nah, udah ditemuin ke musik, terus Helga langsung berpikir antara naturalis sama si musik ini. Pas dia umur 7 tahun dia langsung menemukan aku ternyata lebih suka ke arah
musik. Jadi pada umur 7-8 tahun ini si anak tuh mulai menentukan kesukaannya dia dalam kecerdasan apa gitu. Jadi pada umur di bawah itu dia sebagai orang tua itu hanya memilih ternyata antara anaknya itu kalau ini loh kecerdasan musik nih kayak gini, kecerdasan naturalis tuh kayak gini gitu. Mungkin kelompok 6 ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Benar kata Safah. Terutama terpenting dari peran utama seorang keluarga atau orang tua, karena setiap anak itu pasti nggak melulu gitu. Ibaratnya udah kelihatan nih kecerdasannya tuh si anak ini lebih menonjol kemana sih gitu. Sebenarnya ada, tapi kadang ada orang tua yang belum respect atau belum terlalu melihat si anak ini sebenarnya di mana sih kecerdasannya atau keahliannya tuh di mana sih gitu. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau dari kelompok 6 dipersilahkan. Oke, berarti jelas ya. Dari Helga, apakah sudah jelas, Hel? Ya, berarti maksud dari umur di sini yang tadi disebutkan itu umur ketika udah udah bisa memilih gitu ya, dia tuh udah tahu kalau dia itu mampu di kecerdasan mana atau tingkat tertinggi itu di kecerdasan mananya gitu ya. Gitu bukan? Iya gitu Helga. Jadi pada umur segitu tuh anak udah mulai menentukan kecerdasan dia yang apa yang dia miliki gitu. Oke, terima kasih siapa. Oke, terima kasih untuk Helga dan Syafa yang sudah menjawab. Pertanyaannya dari Hans nih, belum dijawab ya? Belum panas nih kayaknya diskusi kita hari ini. Ya, Alisa izin menjawab pertanyaannya Hans. Oke, silakan Alia. Kecerdasan eksistensial itu masuk ke kecerdasan majemuk, tapi yang umumnya itu tuh ada 8 gitu. Jadi umumnya itu kecerdasan eksistensial tuh kayak nggak masuk gitu tuh. Soalnya dia tuh kayak tambahan gitu. Kan kecerdasan itu berkembang. Nah, jadi yang kecerdasan eksistensial ini tuh kayak hasil dari perkembangan kecerdasan majemuk itu. Nah, kalau kecerdasan spiritual itu tuh dia masuk ke kecerdasan eksistensial gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, itu dari pandangan Alia mengenai jawaban Hans. Di sini udah ada yang angkat tangan dari Miftah ya. Miftah ingin menambahkan penjelasan dari Alia atau gimana? Apa cuma angkat tangan? Nah ini beneran sekarang, beneran serius ini. Tentang kecerdasan spiritualisme, barusan ada juga jawab dari pengadut teori MI dan Howard Gardner-nya itu sendiri. Dan Howard Gardner bilang bahwa dia nggak percaya ada kecerdasan spiritual. Alasannya kenapa, entah itu ada di buku Frames of Mind-nya yang jelasin tentang multiple intelligence ini. Jadi intinya kita disuruh beli buku itu sama si Howard Gardner ya langsung. Kalau pengen tahu alasannya kenapa saya nggak mau ada spiritual intelligence, silakan beli bukunya dan baca. Terus tadi juga ada pertanyaan bahwa ada berapa sih sebenarnya kecerdasan itu yang namanya. Terakhir kali Anda lihat dari Howard Gardner ini, beliau bilang itu kecerdasan yang paling baru ya tambahin itu ketika 5 tahun lalu, yaitu kecerdasan naturalis. Tadinya ada 7, sekarang jadi ada waktu 5 tahun lalu jadi 8. Dan dari situ sendiri, Anda belum pernah dengar pernyataan langsung dari Howard Gardner atau misalkan
baca langsung bahwa dia bilang ada 9 kecerdasan. Tapi kalau nggak salah, dulu Anda sempat baca buku, di situ ada sedikit kutipan bahwa Gardner sendiri tidak membatasi akan adanya kecerdasan-kecerdasan yang lain yang akan muncul ketika kita melakukan penelitian-penelitian lain tentang multiple intelligence. Jadi bisa ditambahin, tapi secara resminya ketika ada penelitian resminya itu sendiri. Intinya itu masih ngawang-ngawang gini. Dan Anda sendiri belum setuju selagi belum ada bukti aslinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miftah yang udah menjelaskan bahwa kecerdasan itu sebenarnya bertambah seiring berjalannya waktu ya. Tapi yang memang sudah semestinya yang biasanya kita baca atau kita cari itu ada 8. Nah, dari penjelasannya Alde juga kecerdasan tadi apa? Spiritual ya. Ya, itu masuk ke dalam kecerdasan apa tadi ya? Lupa saya. Eksistensial. Eksistensial. Oke. Maaf ya. Oke, dari Hans, apakah dirasa cukup atau masih kurang? Cukup. Oke, terima kasih Hans. Lanjut ke sesi 2 buat 2 penanya. Mungkin kayak ada Hulwah. Silakan Uul. Ingin menambahkan apa menanya nih? Tadi katanya dibuka sesi 2. Mau masih nambahin? Enggak. Oke, silakan Uul. Nanya, kan tadi katanya kita di umur 7 sampai 8 tahun itu udah kelihatan ya kemampuan atau kecerdasan apa yang kita miliki. Tapi yang saya rasain sekarang nih mungkin teman-teman juga kayak nggak tahu gitu kecerdasan kita tuh apa sih sebenarnya yang kita miliki. Nah, untuk biar kita mengenali diri kita sendiri, apa ya kecerdasan yang kita miliki itu kayak gimana sih caranya gitu. Terima kasih. Oke, Uul. Sebenarnya Uul udah kelihatan kayaknya kecerdasannya ya teman-teman. Oke, mungkin itu dari Uul pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaannya Miftah. Miftah, astagfirullahaladzim. Fahmi. Dari Fahmi. Maaf. Silakan, Mi. Oke, terima kasih. Ini saya tertarik banget sama MI ini ya, Multiple Intelligence. Ini saya punya temen, dia ini inisialnya Halah. Nah, dia ini nih di sekolah ini dulu waktu SMP, dia ini kalau misalnya nggak gerak itu, dia tuh kayak kurang khosoh lah belajarnya. Ibaratnya kalau kita identifikasikan lebih ke kecerdasan kinestetik ya, dimana dia tuh sering gerak-gerak gitu, gerakin tangan, gerakin ini. Bahkan saat ujian aja dia pernah sampai jalan-jalan gitu. Entah kenapa, entah pantatnya mungkin panas kalau nggak gerak-gerak mungkin ya, nggak tahu juga aku. Apa karena kecerdasan itu yang menyebabkan dia tuh sering gerak-gerak. Nah, tapi sama guru ini malah dibilang dia tuh anak nakal. Karena mungkin kita sering sebut dengan hyperaktif tuh ya. Ya, hyperaktif ya. Orangnya banyak gerak, banyak pecicilan lah ibaratnya. Selengean kalau bahasa sini ya, nggak tahu kalau bahasa luar kayak mana. Nah, itu bagaimana menurut pemakalah? Terima kasih. Oke, jelas ya dari pertanyaannya Hulwah dan Fahmi. Dari pertanyaan Hulwah, tadi kan kecerdasan itu sudah bisa dilihat dari umur 7 sampai 8 tahun. Tapi bagaimana nih dengan kita pribadi atau kita semua di sini yang belum mengetahui sebenarnya kita tuh lebih di mana sih kecerdasannya gitu. Itu caranya bagaimana untuk mengetahuinya. Lalu dari pertanyaannya Fahmi bahwa ada temennya yang memang sebenarnya dia punya kecerdasan gesit ya ibaratnya mah nggak banyak tingkah juga sih gitu, karena itu biasanya lebih menonjol ke olahraga gitu ya. Nah, tapi bisa dibilang sama guru itu
cacing kepanasan ya, Mi? Ya, itu gimana menurut dari pemakalah? Itu sebenarnya bisa dimaksudkan dengan kecerdasan apa bukan? Oke, dari pemakalah terlebih dahulu ya. Ada yang ingin menjawab dari kelompok 6? Silahkan. Widya izin menjawab. Menjawab pertanyaan dari Hulwah. Tadi pertanyaannya itu kan kita, tadi kan dibilangin kan sama siapa kalau misalkan kecerdasan majemuk ini terlihat di umur 7-8 tahun. Nah, terus gimana sih caranya menyadari kecerdasan yang kita miliki? Kita sendiri juga kan pasti belum menemukan gitu ya kecerdasan kita di mana. Jadi kecerdasan ini tuh udah diasah gitu ya dari masa kecilnya. Mungkin kenapa kita sekarang belum bisa menemukan kecerdasan kita karena kita dari kecilnya itu tidak mencoba untuk semua kecerdasannya, kayak misalkan musik, kita kayak nyanyi-nyanyi, suara kita bagus nggak ya? Terus kalau suara kita kurang bagus, mungkin kita bukan di kecerdasan musikal itu. Nah, kita coba lagi nih, misalkan di kecerdasan dengan matematika atau logika. Misalkan kita berhitung, kita pintar berhitung gitu kan. Coba kita mengasah, terus kita terus berlatih. Nah, jadi mungkin kalau kita pengen mengetahui kecerdasan kita itu gimana, yaitu kita harus banyak-banyak latihan biar kita tahu di mana sih kemampuan kita gitu. Nah, sampai sekarang kan kita juga belum nemuin kecerdasan ya. Bukan belum nemuin kecerdasan sih. Belum tahu kemampuan kita masing-masing tuh kayak gimana. Tapi mungkin Ulma udah ada. Itu tuh ya. Apa tuh? Saya pengen tahu, Hulwah. Keluar. Hulwah jago apa emang, Widya? Uul pinter ngitung, Pak. Oh. Iya sih. Ya, jadi gitu. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Ya, benar dari pernyataannya Widya bahwa sebenarnya kita tuh harus mencoba sih dari situ. Sebenarnya kita harus mencoba supaya apa? Supaya kita tuh tahu kecerdasan kita tuh selain pinter, contohnya di bidang olahraga atau di hitung-hitungan, itu kita tahu kecerdasan kita di mana aja, dengan apa? Dengan kita mencoba gitu. Kalau kita nggak mencoba, pasti kita nggak tahu gitu. Kayak pasti dari teman-teman di sini ada nih ibaratnya baru tahu lagi bahwa oh ternyata gue bisa ini juga ya gitu di kuliah gitu. Ada yang memang udah tahu dari SMA itu biasanya memang ada di sekolah. Tadi dijelasin juga ya sama Syafah ya, sama Alia maaf, mengenai kekurangan dari teori kecerdasan majemuk ini. Yang dimana ada kekurangan itu biaya gitu. Memang Alisa sedikit cerita di mana ada sekolah di Sukabumi itu namanya sekolah Al-Huda. Di situ menerapkan bahwa adanya penerapan kita tuh sebagai guru tahu nih si anak ini lebih bisa belajar yang seperti apa, terus kelebihannya apa gitu. Dengan apa? Dengan cara dites juga, namanya itu ada tes Stephen gitu. Tahu dia tuh sebenarnya lebih condong kemana sih gitu. Itu memang biayanya juga nggak main-main gitu untuk adanya program itu di sekolah tersebut gitu. Oke, dirasa mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dirasa cukup, Hulwah? Ya cukup. Jadi dicoba satu-satu ya kecerdasannya ya. Boleh dicoba satu-satu atau dicoba dulu mungkin. Tapi kayak Uul mah udah kelihatan kecerdasannya ya. Oh, di sini ada Helga nih, kayaknya mau menambahkan ya. Ya. Silakan Helga. Ya, tadi dari pertanyaan Hulwah, mungkin kita bisa pakai tips atau langkah-langkah untuk mengetahui apa sih sebenarnya kecerdasan yang kita miliki. Yang pertama itu kita harus menemukan apa sih hal yang kita sukai. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita itu sukanya apa gitu.
sebenarnya mungkin mudah ya, terdengar mudah, tapi kalau kita praktekkan itu nggak mudah juga gitu ya. Kita harus benar-benar tahu apa nih kesukaan kita atau hal yang kita suka itu apa. Kemudian langkah kedua itu kita juga bisa mencari-cari hal yang bisa kita kerjakan. Jadi kita itu jangan diem gitu ya, jangan diem karena dengan kita mengerjakan suatu hal gitu atau hal apapun yang bisa kita kerjakan itu juga bisa mengetahui kecerdasan apa sih yang sebenarnya kita miliki. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada orang lain, menanyakan nilai gitu. Menanyakan nilai atau kita minta dinilai gitu ya oleh orang lain. Kemudian selain itu juga tadi seperti yang Widya katakan, yaitu mengamati atau mengembangkan hobi kita. Mengembangkan hobi kita, terus mencari pengalaman, kemudian bisa juga kan ada tes-tes gitu. Ya, ada tes sekarang itu udah banyak ya tes bakat gitu. Kita bisa mengikuti tes bakat itu. Kemudian selain itu juga kita juga harus tahu nih poin plus dari diri kita. Kayak diri kita itu punya pasti ya, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Poin plus dari diri kita itu apa sih gitu. Kemudian selain itu juga kita harus mendengarkan kritik dan melihat kemampuan orang lain. Jadi sebenarnya membanding-bandingkan itu kurang baik. Cuma ketika kita ingin mengetahui kecerdasan kita, kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia bisa musik ya, dia pintar musik. Kok saya belum gitu. Oh, berarti kecerdasan musikal kita itu belum terasah kayak gitu. Kemudian bisa juga melakukan hal-hal baru seperti tadi ya, sering mengerjakan hal-hal gitu ya, mengerjakan suatu hal. Dan yang terpenting sih jangan mengeluh gitu. Karena ketika kita mengeluh ya susah gitu ya untuk kita mulai mencoba, untuk kita mulai mengembangkan. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, ini dari tambahan Helga bagus banget. Alisa setuju dari pernyataan Helga bahwa sebenarnya minat bakat kita itu bisa dilihat dari kesukaan kita terlebih dahulu gitu. Minat itu beriringi dengan bakat. Jadi jangan kita sebenarnya bakatnya di sini loh, ya udah kita ambil ini. Sebenarnya nggak menentu gitu teman-teman. Minat kita apa dan bakat itu bisa diiringi berdampingan dengan minat. Kalau dari Alisa ya itu. Dari Dharma Bintang Aditya kayaknya ada tambahan nih. Silakan Ya, Bintang. Ya baik, terima kasih. Di sini pernyataan saya itu sedikit kontra ya sama pernyataan Alisa dan Helga itu. Jadi kalau menurut Ane untuk kecerdasan, tingkat kecerdasan atau bakat itu berbeda dengan minat atau apa yang kita sukai. Jadi semisal kayak ada nih contoh, saya pernah nonton film itu kan ada tuh kumpulan anak itu. Nah, dia itu jago di bidangnya masing-masing. Kayak misal satu orang dia jago di bidang matematika, terus yang lain jago di bidang bahasa, terus yang lain jago di bidang olahraga. Nah, tapi tiap-tiap orang ini dia minatnya, sukanya bukan terhadap apa yang mereka kuasai, tapi apa yang mereka tidak kuasai gitu. Jadi, misal dari orang yang sebenarnya dia udah jago di bidang matematika, tapi dia lebih berminat kepada bidang bahasa. Jadi untuk minat dan bakat ini kalau menurut saya tidak bisa disandingkan begitu saja gitu, tergantung masing-masing orang juga. Karena ada juga misalkan orang yang sebenarnya dia suka menyanyi, pandai menyanyi, suaranya bagus, tapi dia tidak suka menyanyi atau tampil di depan banyak orang kayak gitu. Oke, itu dari pandangannya Bintang. Udah mulai panas kayaknya, ini udah ada pro dan kontra dari diskusi hari ini. Nah, ini dari Miftah ya. Ada yang mau nambahin kayaknya nih, Miftah sama AF ya. Miftah dulu apa Ane dulu nih? Tadi kayaknya AF dulu deh yang Miftah dulu yang angkat tangan ya. Terima kasih.
salah satu kelemahan di dalam teori multiple intelligence ini adalah menurut para ilmuwan dari psikologi itu sendiri, bahwa teorinya Howard Gardner ini rada gak jelas. Gak jelas ini maksudnya di mana antara pengertian bakat, minat, keterampilan itu semuanya dijadiin satu dalam kecerdasan. Dan kalau ada pembahasan tentang minat, bakat, dan kesuksesan, itu sebenarnya di luar dari teori multiple intelligence. Tapi dalam satu seminar, si Howard Gardner ini pernah nyampaikan dalam TED Talk itu, dulu Howard Gardner itu sering berpikir tentang, sebelum dia nyiptain teori MI ini, bahwa kesuksesan orang itu tergantung dari dua hal, yaitu wit and grit. Wit itu ialah kecerdasan, yang sekarang jadi multiple intelligence, dan grit. Gritnya itu ialah usaha. Jadi kalau wit itu di pemikiran, grit itu di usahanya. Dulu Howard Gardner ini mikir bahwa wit itu cuma satu. Jadi otak manusia itu ibarat cuma satu komputer yang punya kecerdasan yang sama rata. Makanya di sekolah itu disamaratakan semua. Tapi setelah dia meneliti dan jadi psikolog, bahwa dia meneliti bahwa kecerdasan manusia itu banyak, dan kalau diibaratkan sebagai komputer, satu komputer ini punya banyak program, atau satu otak manusia ini bisa diibaratkan jadi berbagai jenis komputer yang masing-masing punya fungsinya masing-masing. Gitu. Dan salah satu fakta yang menarik bahwa Howard Gardner ini sebenarnya tidak sengaja jadi tidak bermaksud untuk menerapkan teori MI ini dalam bidang pendidikan. Jadi awalnya sih cuman buat di bidang psikologi aja. Tapi karena orang-orang mikir bahwa ini teorinya pasti buat di bidang pendidikan, ya akhirnya Howard Gardner ini mengalihkan pembicaraannya dari multiple intelligence yang di psikologi ini dijuruskan lagi kepada psikologi pendidikan. Oke, itu dari sudut pandangnya Miftah terkait teori kecerdasan majemuk ini yang dicetuskan oleh Bapak Gardner. Nah, teman-teman, kayaknya ini ada yang menambahin juga dari Syaiful. Aif, silakan mau nambahin pernyataan Miftah atau yang tadi? Gak tau ya mau nambahin apa mau gimana, tapi konteksnya kan dalam soal ulwah tadi ya, yang mana tentang bagaimana cara mengetahui kita itu punya kecerdasan apa aja, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat-lihat dan diamati secara baik-baik, bahwa kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner ini kita bisa memiliki semuanya, tapi mungkin dengan cara ya berlatih gitu. Ya mungkin waktu kecil umur 7-8 tahun kita tidak bisa berbicara di depan umum secara formal gitu kan. Tapi hal itu bisa terlatih. Jadi nggak ada kecerdasan yang tidak bisa kita lakukan dari kecerdasan teori majemuk ini gitu. Dan untuk tadi yang menurut Helga yang membanding-bandingkan, ya mungkin dari kita semua ya melakukan hal itu gitu. Kayak tahu nih, oh saya itu ternyata nggak begitu cerdas dibanding dia gitu kan. Itu mungkin salah satu cara yang secara menurut kita ya, pandangan kita hanya menurut pandangan kita. Tapi secara mungkin kalau untuk secara tes atau secara langsungnya gitu, secara menurut orang-orang itu akan memiliki suatu hal yang berbeda gitu pandangannya. Untuk mengetahui bahwa kita itu memiliki teori kecerdasan ini enggak sih gitu kan. Itu aja mungkin. Oke, tadi Helga udah angkat tangan, capek tuh. Oke, ini Aif ini netral ya dari pernyataan Aif sama Miftah. Mungkin tadi dari Helga masih mau nambahin? Enggak? Ya, boleh? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Enggak? Ya, tadi kan mungkin nanggepin dari yang Bintang tadi ya. Tadi disebutkan oleh Bintang minat ini beda gitu ya, berbeda dengan kecerdasan. Tapi kan di sini tadi itu pertanyaan Hulwa, bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan yang kita miliki. Nah, salah satunya itu dengan mengikuti tes bakat. Kenapa ada gitu? Kenapa masuk bakat dan minat ini ke dalam langkah untuk mengetahui kecerdasan kita? Sedangkan bakat minat itu kan beda ya, tadi yang dikatakan Bintang. Nah, sebenarnya kan dengan
mengikuti tes, berarti kan sebelumnya kita udah berlatih dong, udah mengembang mencoba gitu ya suatu hal gitu. Jadi bisa aja sih kalau menurut saya dengan mengikuti tes bakat ini kita bisa mengetahui kecerdasan yang kita miliki, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan, hanya saja berbeda tingkatnya kan, menurut Bintang tadi, berbeda tingkatannya, berbeda levelnya mungkin gitu ya, kemampuannya gitu berbeda, antara mungkin ini lebih tinggi gitu ya dalam kecerdasan naturalismenya, kalau saya kurang gitu kan, itunya kan. Berarti secara tidak langsung dengan kita mengikuti tes bakat ini, kita secara tidak langsung kita itu mencoba membuat membuat ini tinggi kemampuan kita gitu di dalam suatu kecerdasan itu. Gimana? Belibet ya. Ya intinya sih begitu. Jadi maksud dari mengikuti tes bakat ini, walaupun sebenarnya bakat ini tadi berbeda gitu ya dengan kecerdasan, tetapi bisa saja menjadi suatu langkah untuk mengetahui kecerdasan kita. Karena tadi ya dengan bakat itu berarti kan kita udah mulai mencoba mengasah kemampuan kita gitu. Mungkin dari yang lain bisa ditanggepin. Silahkan. Dari Bintang, apakah cukup atau ada yang mau disangka lagi? Iya, izin masuk. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, yang namanya kecerdasan itu ya relatif itu. Semua orang memiliki kecerdasan dan semua orang memiliki hak untuk meningkatkan tingkatan kecerdasan mereka masing-masing di dalam bidang yang mereka sukai maupun yang tidak mereka sukai. Misalkan sebagai contoh itu, misalkan ya di film sinetron nih ada suatu keluarga. Nah, ada seorang anak itu dia kayak dipaksa terus les privat, les piano, les les piano, mungkin biola. Nah, sedangkan dia itu sendiri kayak tidak suka gitu, jenuh dengan les piano, les biola itu. Tapi karena dikembangkan terus, nah tingkat kecerdasan musikal yang ia miliki itu semakin berkembang gitu. Jadi pernyataan saya itu untuk kecerdasan dan apa yang ia suka itu berbeda gitu. Tidak dapat disandingkan kalau menurut saya. Tapi ada juga yang bisa disandingkan mungkin. Jadi untuk kecerdasan itu relatif dan siapapun bisa untuk mengembangkan kecerdasan mereka masing-masing. Gitu aja. Oke, mungkin kayak dirasa cukup ya Bintang ya. Banyak nih yang menambahkan pertanyaannya Hulwah. Oke. Gimana Uul? Apakah sudah terjawab dari semua pernyataan teman-teman yang tadi nambahin? Emang harus mencoba. Udah. Tapi jadi benernya pertanyaannya udah, tapi malah bingung jadinya kecerdasan itu bibitnya dari mana gitu. Jadi bingungnya di situ. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti diluruskan. Nanti diluruskan sama Bapak. Ya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Fahmi. Dari kelompok 6. Widya, ada yang mau menjawab? Alisa mau nyoba jawab. Syafa, silakan Syafa. Tadi pertanyaan Fahmi itu, kenapa anak yang banyak gerak itu dicap sebagai anak nakal atau hiperaktif? Padahal dia, dimasuk dalam kecerdasan yang gerak badan itu, emang ya kecerdasan ini menggunakan gerak badannya untuk untuk berkomunikasi, tapi bukan anak yang hiperaktif. Jadi kecerdasan ini lebih ke arah yang non akademik. Jadi kalau pas lagi pelajaran akademik, si Miftah pelajaran matematika,
Miftah malah gerak-gerak gitu di kelas. Nah, itu bukan termasuk kecerdasan. Jadi yang dimaksud dalam kecerdasan di sini, geraknya itu dia disalurkan ke misalnya ke dalam olahraga itu sepak bola atau bermain drama gitu. Oke, dari pernyataannya Syafah, benar, dalam dia hiperaktif atau bergerak ini bukan dalam pembelajaran gitu, apa bisa disalurkan melalui kegiatan pelajaran olahraga atau drama dalam praktek bahasa Indonesia ya. Gitu, itu sebenarnya bisa dilihat sih. Mungkin sebagian besar kita punya teman yang dimana tuh dia emang anaknya ibaratnya nggak bisa diem gitu, tapi pas lagi olahraga dia menonjol banget gitu, kelihatan, tapi ya biasanya gitu dicap sama guru nggak bisa diem gitu. Biasalah, namanya juga kelebihan dan kekurangan pasti banyak yang ibaratnya pro kontra gitu. Dari Fahmi, Miftah dulu deh. Miftah. Ya saya terus terang saya tidak terima dikatain demikian. Enggak bercanda. Emang Miftah ya? Pertanyaan Fahmi tadi, kenapa orang yang dinyatakan kecerdasan kinestetiknya tinggi itu malah dikatakan hiperaktif di sekolah dan seringkali tidak tidak dipandang baik. Jawabannya adalah salah sistem sekolah. Kalau menurut Anda kayak gitu. Kalau tadi bilang bahwa itu bukan kecerdasan, harusnya diarahkan ke Alisa mute dulu, Alisa. Iya, Miftah gangguan jaringan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Miftah gangguan jaringan ya, teman-teman. Apa yang saya gangguan nih? Iya benar, iya Miftah gangguan kayaknya. Ah iya. Kuotanya habis kayaknya. Enggak, kayaknya ini wifi-nya Pak. Oh iya. Oke. Kayak lama nih Miftah gangguan jaringannya ya. Wah, keluar dia. Iya. Oke, berhubung Miftah gangguan jaringan, dari teman-teman ada yang mau nambahin selain Miftah? Dari pertanyaannya Fahmi. Oke, silakan Hans. Ya, Hans silakan. Mau nambahin sedikit aja, kenapa anak yang banyak gerak itu dicap sebagai anak nakal atau hiperaktif? Itu sebenarnya bukan dari anak dari yang banyak gerak ini yang salah, tapi dari orang yang ngejudge anaknya itu yang salah. Kayak misalkan kenapa sih kok bisa sih kenapa anak nakal itu dikatakan nakal, itu dasarnya dari mana, awalnya dari mana, siapa yang mencetuskannya? Mungkin sama mungkin agak berbeda kayak si Miftah bilang. Kalau si Miftah bilang kan awalnya sistem pendidikan. Kalau menurut saya bilangnya dari pemikiran orang yang ngejudge-nya itu. Jadi kayak kesalahan gitu. Kayak kalau misalkan kayak anak yang banyak gerak, anak yang aktif, anak yang hiperaktif, pasti dia itu anak nakal. Padahal gak mesti anak nakal gitu. Mungkin itu sih, simple. Benar, tergantung posisinya dia di mana sebenarnya gitu. Masa iya dia belajar masih mau, maksudnya kayak duduk gitu, dia malah larian gitu di antara teman-teman yang lagi dengerin penjelasan dari gurunya. Gitu, Mi. Oke, Fahmi, apa dirasa cukup atau ada yang mau nambahin? Atau Fahmi ingin menyanggah? Ya, terima kasih ya. Ya benar. Saya juga nih kurang paham juga ya terkait kenapa sih si anak ini bisa di-judge. Mungkin tadi ada beberapa pendapat dari Bang Hans juga udah nambahin juga. Mungkin salah si orang itu sendiri kenapa dia tuh si pencipta itu kenapa dia bisa di-judge sebagai orang nakal. Padahal sih sebenarnya belum tentu orang yang banyak gerak itu nakal kan seperti itu. Nah tapi gimana sih solusi kita nih ketika misalnya kita nih sebagai seorang pendidik ketika
kita melihat ada anak yang memiliki kecerdasan kinestetiknya tinggi, tapi kita juga kan nggak bisa tuh ya, misalnya menahan dia, misalnya pas ujian, tapi memang karena dia kecerdasan kinestetiknya tinggi, mungkin dia ngelakuin gerakan-gerakan yang ya mungkin memang dia kesukaan dia gitu kan, kayak misalnya jalan-jalan di kelas. Nah, mungkin bagaimana sih solusinya terhadap kecerdasan kinestetik yang mungkin dianggap sama guru ini sebagai anak yang nakal ataupun hyperaktif seperti itu? Iya, oke. Oke, mungkin jadi jelas nih, lebih jelas banget tanggapan dari Fahmi. Kita sebagai pendidik itu cara menanggapi siswa atau peserta didik yang seperti itu gimana sih? Dari Dharma Bintang. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya yang misalkan kayak ujian, dia banyak gerak terus jalan-jalan di dalam kelas, itu namanya bukan kecerdasan kinestetik. Kalau dari saya yang dimaksud kecerdasan kinestetik itu yang dimana dia itu mengapresiasikan gerak-geriknya itu ke dalam suatu masalah atau ke dalam ketika memecahkan suatu masalah gitu. Terus juga kayak diaplikasikan ke dalam suatu bentuk peristiwa gitu, semisalkan kayak olahraga atau gimana. Nah ya itu mungkin kayaknya kelainan, itu orang nggak bisa diam itu. Sebenarnya yang dimaksud kecerdasan kinestetik itu yang dimana dia memanfaatkan gerak badannya, gerak tubuhnya ke dalam suatu event gitu yang sekiranya bermanfaat atau ya yang bisa yang berguna gitu, bukan yang kayak gerak-gerik nggak jelas itu nggak ada manfaatnya, itu bukan kecerdasan. Namun kalau dari pandangan pendidik yang mungkin kita bisa lihat dulu nih ke anak didik tersebut, kira-kira yaitu emang memiliki tingkat kecerdasan kinestetiknya itu tinggi apa enggak. Terus kalau misalkan iya, mungkin bisa kita konsultasikan atau bisa kita beri bimbingan konseling, kira-kira dia ini tertarik nggak di bidang ini, dia itu tertarik nggak atau minat nggak di bidang olahraga tertentu atau di bidang drama, teater, dan sebagainya yang memerlukan kecerdasan kinestetik yang cukup tinggi, begitu kalau menurut saya. Benar. Lagi-lagi tentang memposisikan dirinya itu sebenarnya lagi dari belajar atau dari olahraga gitu. Maksudnya lagi pelajaran olahraga, dan sebenarnya si anak ini menonjol di sini bukan karena lagi belajar nih, dia ya udah kan punya kecerdasan kinestetik, mau gerak-gerak lah gitu. Nggak gitu ya. Dari Miftah mungkin ada yang mau ditambahin, tapi mungkin berhubung waktunya sedikit lagi, sebentar aja ya Mif. Nanti Pak Reza masuk. Ya, listrik sangat tidak berpihak pada saya. Luar biasa. Oh. Bukan. Bukan gitu Miftah, tadi udah disilahin. Itu jaringan. Nggak, itu tadi ada screen kaget tadi. Jadi sebenarnya apa yang pengen Ane sampaikan itu lumayan panjang, cuman karena ini takut salah nyampein, Ane nanti aja lah. Takut miskonsepsi. Wah, pundung kayaknya ini ya. Itu sumpah pundung. Ya udah. Hatur nuhun ini mah. Maaf ya, sekali lagi ya. Jadi nggak enak. Oke, dari Miftah, mungkin nanti mau ditambahin ya di pertemuan selanjutnya. Lanjut ke Bapak, ada yang mau ditambahin mungkin dari Bapak? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini juga alhamdulillah ya semakin baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Materinya cukup lengkap, kemudian cukup menyeluruh walaupun ada beberapa yang perlu dikoreksi. Kemudian dari segi moderatornya juga bagus sekali ya untuk hari ini. Saya sampai nggak usah ngapa-ngapain gitu istilahnya. Ya, sekarang kalau kita bahas mengenai multiple intelligence itu sendiri ya,
dia kan bicara mengenai kecerdasan ganda ya. Kecerdasan ganda ini artinya berangkatnya kan dari gini kan, zaman dulu tuh orang tuh menganggap bahwa orang itu kan spektrumnya cuma antara pintar dan kurang pintar ya. Artinya kurang pintar itu adalah bahasa yang lebih halus dari yang kamu tahu apalah. Artinya dulu spektrumnya seperti itu. Nah, si Howard Gardner ini dia menghipotesiskan atau mengajukan sebuah teori bahwa kecerdasan itu bukan nggak hitam putih seperti itu. Jadi dia bukan satu spektrum gitu, bukan satu antara pintar dan kurang pintar. Karena kecerdasan sendiri ternyata ada berbagai jenis ya. Jadi ketika ibaratnya kalau mungkin kamu juga udah pernah atau udah sering mendengar analogi bahwa ya semua anak itu pintar gitu kan ya. Tapi kalau kamu menilai ikan dari gimana cara dia memanjat pohon atau sebaliknya gimana monyet itu dites untuk berenang, ya kamu akan menganggap semua orang itu bodoh ya kan, karena nggak sesuai dengan apa yang memang dia kecerdasannya ada di mana gitu ya. Nah itu jadi berangkatnya itu dari situ. Nah sekarang kalau kecerdasan sendiri menurut Gardner itu apa sih? Kecerdasan menurut Gardner itu kan kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian kemampuan untuk menyajikan persoalan-persoalan baru untuk dipecahkan. Ya, jadi kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan baru, kemudian kemampuan untuk menciptakan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu itu ya berarti di bidangnya, dan kemampuan untuk mengapresiasi dari kreasi dari orang gitu ya, atau menghargai orang yang telah menciptakan. Jadi dia bisa menciptakan sesuatu dan dia juga bisa mengapresiasi ciptaan orang lain gitu, karena memang artinya gini, orang yang memiliki kecerdasan musikal, katakanlah begitu, itu pasti bisa mengapresiasi musik yang bagus, ya nggak? Kalau orang yang nggak punya kecerdasan musikal, dia nggak akan bisa membuat musik yang bagus, dan dia tidak bisa mengapresiasi musik yang bagus. Mungkin bagi dia musik A dan musik B sama aja gitu, musik aja gitu. Nah itu berangkatnya dia dari situ. Kemudian tadi itu apa ya? Oh ya, yang ingin saya tekankan ya, tadi itu bahwa antara kecerdasan itu, saya tadi nge-share artikel ya di ini ya, Koplo Remix, bagus nggak? Bagus, itu lagu Jawa tuh yang di Koplo. Tadi kan saya nge-share artikel ya, dibuka nggak? Ada yang buka nggak? Ada yang buka nggak? Saya buka, Pak. Kata Inggris, Pak. Buka, Pak. Ya, itu siapa tuh? Ya, bahasa Inggris. Siapa tuh yang artikel tentang siapa tuh? Howard Gardner. Tentang Howard Gardner, dia bilang apa? Ya, intinya multiple intelligence itu bukan gaya belajar. Ya, betul. Jadi multiple intelligence sendiri itu dia bukan bukan menentukan bagaimana seseorang itu harus belajar gitu. Multiple intelligence itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki beberapa kecerdasan, atau kecerdasan itu tidak satu spektrum aja gitu ya, bukan tes IQ aja gitu. Kecerdasan itu ada banyak. Tapi bukan berarti katakanlah seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik, apakah belajarnya hanya harus selalu kinestetik aja? Itu enggak ya. Bahkan penelitian-penelitian terbaru ya, penelitian dari tahun 2000-an sampai sekarang itu menunjukkan bahwa dan ini termasuk berbahaya ya. Maksudnya gini, 90% guru di dunia ini mempercayai adanya teori gaya belajar ya. Teori gaya belajar bahwa seseorang itu hanya akan optimal belajar pada suatu teori tertentu. Nah, ternyata dari berbagai penelitian yang terbaru itu adalah nggak ada hubungannya antara teori gaya belajar dengan prestasi gitu. Artinya teori gaya belajar ini ternyata tidak terlalu efektif juga gitu untuk meningkatkan prestasi. Nah, sampai simpang siurnya teori gaya belajar dan multiple intelligence ini sampai pada tahun 2013 Gardner menyatakan sendiri bahwa yang saya maksud dengan multiple intelligence itu bukan berarti siswanya harus belajar sesuai dengan salah satu dari kecerdasan itu aja gitu ya. Nah, kenapa? Karena si teori
perbedaan antara teori gaya belajar dengan multiple intelligence itu, si teori gaya belajar itu dia fokus pada penerimaan informasi secara indrawi aja, ya secara indrawi. Padahal maksud dari Gartner dari multiple intelligence itu bukan bagaimana penerimaan informasinya secara indrawi, tapi bagaimana otak itu memprosesnya, di bagian mana otak kita memprosesnya. Jadi ada orang-orang yang bagian otaknya itu lebih bagus ketika dia memproses kecerdasan tertentu gitu. Tapi bukan berarti harus dia menerima informasi dengan cara itu saja gitu. Jadi bayangkan gini, kalau orang memiliki kecerdasan kinestetik yang bagus, kemudian dia ingin belajar matematika, apakah matematikanya harus melalui gerak? Sekarang trigonometri harus menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Kan enggak juga ya? Kan enggak juga. Jadi ketika dia belajar matematika ya dia butuh visual, dia butuh kinestetik juga mungkin ada, dia butuh juga audionya, dia butuh. Jadi semuanya itu dibutuhkan gitu ya. Nah, justru gitu, beberapa penelitian terbaru itu mengenai gaya belajar itu nggak efektif ya. Gaya belajar itu ternyata nggak efektif. Ya, nanti saya bisa kasih ya beberapa penelitian-penelitian mengenai teori gaya belajar. Salah satunya adalah teorinya Hussman dan Loveland ya. Itu dia mendapati bahwa menyesuaikan cara penyampaian materi dengan gaya belajar yang disukai anak-anak itu ternyata tidak meningkatkan prestasi mereka ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita membatasi siswa itu pada suatu gaya belajar tertentu, justru itu adalah mengurangi potensi siswa tersebut untuk mengeksplor dirinya gitu. Ya, bisa jadi orang yang katakanlah dia tipenya visual, katakanlah begitu. Kemudian sama gurunya dikasihnya visual aja terus. Padahal bisa jadi dia itu sebenarnya kecerdasan audionya juga bagus gitu. Nah, jadi dengan gaya belajar itu malah dia terperangkap ya, istilahnya dia terperangkap pada satu gaya belajar aja, dan itu salah ya. Mudah-mudahan kalian yang ada di sini bisa mengkoreksi hal tersebut sehingga nanti ketika kalian sudah menjadi pendidik juga kalian sudah bisa mengkoreksi karena teori dari gaya belajar ini sudah cukup ibaratnya mah udah semua banyak guru yang mempercayai itu gitu, dan banyak institusi-institusi pendidikan yang mempercayai itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kalian ini nanti ketika kalian menjadi pendidik itu kalian bisa membenarkan itu. Artinya multiple intelligence ini sebenarnya lebih ke asesmennya sebetulnya kalau mau didekatkan dengan dunia pendidikan. Jadi bagaimana mengakses seorang peserta didik itu bukan hanya dari satu kecerdasan aja ya. Jadi kecerdasan kinestetiknya, kecerdasan audionya, kecerdasan visualnya itu bisa diuji. Tapi kalau dari segi pembelajarannya sendiri itu jangan cuma satu kecerdasan aja. Karena waktunya udah mau habis ya, 2 menit lagi. Saya pengen bahas satu pertanyaan aja ya, yang tadi masih jadi gonjang-ganjing ya. Itu pertanyaannya siapa ya? Pertanyaannya Hans kalau nggak salah. Dharma ya kalau nggak salah, Dharma Bintang. Itu kenapa kalau yang kinestetiknya tinggi biasanya disebutnya anak nakal gitu ya? Menurut kamu kira-kira kenapa? Fahmi, Pak. Oh, Fahmi ya? Fahmi. Ya, itu kenapa begitu? Kenapa disebut dengan anak nakal? Karena biasanya mengganggu pembelajaran. Nah, kenapa bisa mengganggu pembelajaran? Karena pembelajarannya sendiri biasanya kaku. Biasanya pembelajarannya hanya satu bentuk pembelajaran saja. Contohnya ketika belajar fisika, kamu di sekolah gimana caranya? Belajar rumus ya? Belajar praktikumnya, belajar discovery learning-nya, inquiry learning-nya berapa kali itu dalam setahun? Yang membutuhkan gerakan gitu, yang membutuhkan psikomotor. Mungkin ketika ujian sekolah aja ya. Mungkin ketika ujian sekolah ya. Itu dia. Kenapa dia bisa mengganggu? Karena dia punya kecenderungan untuk bergeraknya tinggi, tapi pembelajarannya hanya ya begitu aja ya. Artinya dia nggak ada platform untuk menuangkan kesukaannya untuk bergerak itu. Nah, artinya begitu. Tapi apakah orang yang memiliki kecerdasan kinestetik seperti itu harus diberi pembelajaran yang kinestetik aja gitu? Enggak juga ya. Artinya berilah semua pengalaman yang bisa kamu berikan kepada siswa ya.
Pesan saya sih ketika kamu menjadi guru nanti begitu ya. Ketika kamu menjadi pendidik, menjadi guru atau menjadi dosen, mungkin di antara kalian juga ada yang akan menjadi dosen. Berikanlah semua pengalaman ya, berikanlah semua pengalaman yang bisa kamu berikan gitu. Kalau audio, kalau visual semuanya aja yang bisa kamu berikan, berikanlah gitu. Karena itu adalah sumber-sumber informasinya kan, bukan membatasi kecenderungan belajar itu pada satu cara belajar aja. Ya mungkin itu aja ya. Apakah bisa dipahami nggak sampai sini? Masih ada yang menggantung nggak? Masih ada yang menggantung di hati? Nggak ada ya? Anggap aja nggak ada lah, soalnya udah habis waktu. Ya mungkin gitu aja, Alisa ya. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Alisa hari ini. Bagus Alisa moderatornya, dia ketika ada yang bertanya dia nyatakan lagi pertanyaannya, ketika ada yang menjawab dia simpulkan lagi. Itu bagus ya. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya juga seperti itu lagi ya. Ya, silakan Alisa, kembalikan pada Alisa. Ya Pak, terima kasih untuk Pak Reza. Semoga penyimpulannya semoga kita sebagai pendidik nanti jangan jadi guru yang membosankan. Amin. Amin. Selanjutnya memasuki penutup, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Saudara Naila. Kepada Naila, dipersilahkan. Ya, bisa. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, kita berdoa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Naila kayaknya ini ya, jaringannya jelek. Alisa nggak ada suara. Ya. Ambil alih aja, Alisa. Ya, oke baik Pak. Oke baik teman-teman, berhubung Naila kendala jaringan, mungkin doanya bisa Alisa Dharma deh, jangan Alisa lagi ya. Selagu PJ, silakan Tang dipandu doa. Ya, baik, terima kasih. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, terima kasih Bintang. Mungkin itu saja ya dari pembahasan kita mengenai perkuliahan hari ini. Teori majemuk kecerdasan, teori kecerdasan majemuk, astagfirullahaladzim. Saya selaku moderator yang memandu jalannya diskusi hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tingkah laku atau perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pelajaran hari ini dapat kita gunakan atau dapat kita perlakukan, kita terapkan kepada peserta didik nanti jikalau kita menjadi pendidik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto dulu ya teman-teman. Udah tadi, apa mau di SS lagi? Oh ya udah. Oh boleh. Yang penting sayanya bagus ya Bintang. Oke Pak, berarti foto lagi. Oke, siap-siap teman. Oh berarti tadi jelek dong. Ya, persiapkan diri. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak, nanti dikirim. Ya. Oke, terima kasih Bintang. Dadah. Oke, teman-teman. Boleh silakan buat lanjut ke perkuliahan selanjutnya. Terima kasih ya Pak Reza. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.